Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, perkenalkan, nama saya Andreas Weber Kristanto, kelas D Ilmu Hukum, dengan NIM 2111110098. Ya, next. Teori asal mula negara. Saya akan jelaskan di sini asal mula negara itu pembicaraannya itu meliputi teori-teori berupa ajaran-ajaran atau paham-paham yang mengenai bagaimanakah timbulnya negara itu atau bagaimana terjadinya negara itu. Terus maksudnya di sini bagaimana perpindahan dari keadaan manusia di mana mereka itu hidup secara bebas, belum teratur, ke keadaan bernegara, ke keadaan kehidupan manusia yang serba teratur. Nah, dalam hal ini hanya akan kita bicarakan beberapa teori saja yang pokok-pokok. Next. Nah, klasifikasi atau penggolongan teori asal mula negara. Ada beberapa teori mengenai terjadinya atau asal mula terjadinya negara, baik menurut pemikir barat maupun dalam pandangan pemikir Islam. Nah, saya akan jabarkan terlebih dahulu teori asal mula negara berdasarkan pemikir barat. Nah, yang pertama, teori ketuhanan. Menurut tokoh Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Nah, yang kedua yaitu teori perjanjian. Tokoh-tokohnya yaitu Claudius, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau. Yang ketiga yaitu teori golongan. Tokoh-tokohnya yaitu Karl Marx, Gillespie, dan George Jelinek. Yang keempat yaitu teori garis keturunan. Yang kelima teori organis. Satu tokoh yaitu Nicolas da Cusa. Yang keenam yaitu teori historis, dan yang terakhir yang ketujuh teori alamiah yaitu Aristoteles yang sering kita kenal. Nah, yang pertama tadi teori ketuhanan. Nah, dasar pemikiran teori ini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan, kehendak yang maha kuasa. Nah, juga negara itu pada hakikatnya adalah atas kehendak Tuhan yang maha kuasa. Next, menurut tokoh Agustinus mengatakan bahwa terciptanya suatu negara seperti yang dicita-citakan oleh agama, yaitu kerajaan Tuhan. Maka negara hanyalah suatu organisasi yang mempunyai tugas memusnahkan perintah agama dan musuh-musuh gereja. Berikutnya ada tokoh Thomas Aquinas. Nah, mengatakan bahwa organisasi negara yang dipimpin oleh raja-raja mempunyai kedudukan yang sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh paus. Setelah itu ada Marsilius. Terbentuknya negara itu tidaklah semata-mata karena kehendak Tuhan atau kodrat Tuhan, melainkan negara itu terjadi karena adanya perjanjian dari orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Yang kedua yaitu teori perjanjian. Nah, dasar pemikiran teori ini bahwa manusia dalam keadaan alamiah, civilitas naturalis, yakni sebelum terjadinya negara, manusia mengadakan perjanjian untuk mendirikan negara. Bisa disebut
Civitas Civilis. Tokoh yang pertama yaitu Grotius Hugo de Groot. Semua penganut aliran hukum alam mengatakan bahwa terjadinya negara karena diselenggarakannya perjanjian. Yang kedua ada tokoh Thomas Hobbes. Dia membedakan manusia dalam dua keadaan, yakni yang pertama keadaan manusia sebelum adanya negara, disebut status naturalis atau alamiah. Nah, yang kedua yaitu keadaan manusia setelah negara terbentuk. Yang ketiga yaitu ada John Locke. Mendasarkan juga teorinya pada keadaan manusia pada alam bebas, menganggap bahwa keadaan alam bebas mendahului adanya negara. Nah, yang keempat ada tokoh yang bernama Montesquieu. Nah, menurut pendapatnya kekuasaan dibagi atau dipisah-pisahkan, diklasifikasikan menjadi tiga. Ajarannya ini oleh Immanuel Kant yang disebut dengan Rias Politika. Yang terakhir ada tokoh Jean Jacques Rousseau. Dengan adanya perjanjian masyarakat itu berarti tiap-tiap orang melepaskan hak-haknya kepada ketuanya, yaitu masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu hanya menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa, sedangkan kedaulatannya itu tidak diserahkan kepada siapapun. Teori yang ketiga ada teori golongan. Nah, dasar pemikiran teori ini merupakan atau adalah golongan yang kuat akan menindas golongan yang lemah. Next, Kakma mengajarkan bahwa negara adalah hasil pertarungan antara kekuatan-kekuatan ekonomi, dan negara adalah alat memeras bagi mereka yang lebih kuat terhadap yang lemah. Yang kedua ada Harold J. Lasky, berpendapat bahwa setiap pergaulan hidup memerlukan organisasi pemaksa untuk menjamin kelanjutan hubungan produksi tetap. Kalau tidak, pergaulan hidup tidak akan dapat menjamin nafkahnya. Next, yang ketiga ada tokoh George Jennings. Beliau menyatakan negara adalah kesatuan yang dilengkapi dengan Bundesmacht, yaitu kuasa memerintah bagi orang-orang yang diam di dalamnya. Teori yang keempat yaitu teori garis keturunan. Nah, teori ini menerangkan atau menjelaskan bahwa negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar, kemudian bersatu membentuk negara. Yang kelima ada teori organis. Negara disamakan dengan makhluk hidup. Ada tokoh Nicholas de Cusa mengatakan kehidupan korporal dari negara dapat disamakan dengan anatomi makhluk hidup. Next, yang keenam ini ada teori historis. Nah, teori ini menerangkan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Yang terakhir ada teori alamiah. Nah, tokohnya ini kita sering kenal gitu. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles bahwa negara adalah ciptaan alam. Nah, sekarang kita akan membahas klasifikasi teori asal mula negara yang kedua. Itu teori asal mula negara berdasarkan pemikir Islam. Ada yang pertama ada Ibnu Abi Rabi, yang kedua ada tokoh Al-Farabi, yang ketiga ada Al-Mawardi, dan yang keempat Imam Ghazali. Saya akan memetik satu persatu
saya akan jelaskan. Next, yang pertama ada tokoh Ibnu Abi Rafi, bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di suatu tempat, dan proses ini maka tumbuh kota-kota. Jadi kembali lagi ke makhluk sosial yang mana manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain gitu. Next, tokoh yang kedua ada Al-Farabi. Penjelasannya yaitu manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak yang lain. Sedangkan tujuan bermasyarakat adalah untuk mencapai kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan di dunia dan akhirat. Yang ketiga ada tokoh yang namanya Al-Mawardi. Antara rakyat dan imam atau kepala negara terdapat suatu kontrak atau perjanjian secara sukarela yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. Imam selain berhak untuk ditaati dan menuntut loyalitas, ia juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya atau warganya. Next, kemudian yang terakhir, yang keempat ada Imam Ghazali, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian, yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama apa? Yang pertama kebutuhan keturunan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua saling membantu dalam penyediaan kebutuhan pokok. Sekian dari presentasi saya secara singkat, bahwasanya semoga menjadi manfaat buat kalian yang sedang memahami apa yang saya presentasikan. Kedepannya semoga kita bisa berjumpa kembali di video selanjutnya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Dan jika ada kritik dan saran, saya sangat terbuka. Silakan teman-teman mengutarakan. Di sini juga ada Facebook saya dan IG saya, yaitu yang Facebook Andreas Dwi Kristanto, yang IG saya @im_afg. Di sana kita bisa sharing-sharing di luar konten video. Nah, sekian, terima kasih, dadah, bye.